Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Utpa Larani selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi penelitian arsip. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Puja Pramudianti dengan NPM 2010104078, Dian Lestari NPM 2010104086, Luki Alukman 2010104092, Kamala Aprilia NPM 2010104130. Lalu yang terakhir ada Arum Nur Aulia NPM 2010104132. Yang pertama mengenai riset arsip. Pendekatan luas untuk istilah arsip merangkul sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan penelitian berdasarkan dokumen sejarah, teks artikel jurnal, laporan tahunan perusahaan, pengungkapan perusahaan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu pendekatan penelitian terkait dapat berkisar dari analisis fundamental, angka akuntansi, hingga analisis konten narasi dan pendekatan kritis untuk pengembangan teori akuntansi. Mencari informasi bisa menjadi latihan yang memakan waktu dan mahal, sehingga penting bagi para peneliti untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dengan cepat, atau dengan menemukan dan menggunakan sumber secara efektif. Nah, sumber-sumber seperti itu biasanya dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama itu primer. Misalnya hasil penelitian asli diterbitkan untuk pertama kalinya, atau lebih biasanya menggunakan data sekunder, misalnya informasi yang telah dikumpulkan ataupun telah dikerjakan ulang dalam database. Oke, materi selanjutnya mengenai data cross section atau penampang. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada data mungkin mengecualikan beberapa perusahaan saat ini. Yang kedua ada data mungkin mengecualikan perusahaan yang tidak bertahan. Yang ketiga ada data mungkin tidak mutakhir karena data terbaru mungkin belum dimasukkan. Selanjutnya yang keempat, data mungkin tidak lengkap karena menghilangkan beberapa item keuangan. Yang kelima, mungkin ada klasifikasi yang tidak konsisten dari beberapa item keuangan di seluruh perusahaan. Yang keenam, mungkin ada kesalahan pencatatan, memerlukan pemeriksaan terhadap database lain yang tidak sebanding jika memungkinkan, dan memerlukan penggunaan pemeriksaan validitas internal yang sederhana. Yang ketujuh, ada sifat pengungkapan berkembang sepanjang waktu, sehingga semakin sulit bagi peneliti untuk yakin bahwa mereka telah menangkap sumber yang paling andal dan komprehensif. Nah, selanjutnya ada data time series atau deret waktu. Di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada perubahan struktural mungkin telah terjadi di perusahaan atau industri, membuat perbandingan antara periode waktu yang penuh dengan bahaya. Yang kedua ada perubahan metode akuntansi, terutama yang terkait dengan pilihan atau peralihan sukarela dapat membuat angka keuangan dari periode yang berurutan sulit untuk direkonsiliasi. Yang ketiga, masalah klasifikasi akuntansi dapat menyebabkan interpretasi perusahaan yang berbeda ditempatkan pada item tertentu. Mungkin sekali lagi mengaburkan masalah komunikasi. Nah, di sini, sekalipun proyek penelitian yang dilakukan biasanya tidak disebut arsip, poin-poin di atas berimplikasi pada penggunaan bahan dokumenter apapun yang akan digunakan untuk mendukung metode penelitian lain yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Poin yang digarisbawahi yaitu jika database dalam bentuk milis untuk mendukung penelitian survei, kegagalan untuk memperbaruinya secara teratur akan berarti bahwa daftar tersebut mengecualikan beberapa orang yang menjadi target dan mencakup beberapa orang yang telah meninggal atau telah pindah. Kemudian poin selanjutnya ada di mana database adalah daftar jurnal yang menjadi dasar tinjauan literatur kami. Kami memiliki sejumlah masalah yang potensial. Dan poin yang terakhir ada, kita harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan yang tidak beralasan
dari sumber arsip, terutama jika ada bahaya yang mungkin tidak kita bandingkan dengan sejenisnya. Pada slide ke-7 di sini ada validitas trade-off dalam penelitian arsip. Yang pertama, studi arsip biasanya akan memiliki lebih banyak validitas eksternal daripada pendekatan eksperimental karena mengacu pada suatu data empiris. Lalu yang kedua, jika informasi diperoleh dari sumber yang berbeda, maka dapat menyebabkan perbedaan pengukuran validitas hasil. Lalu yang ketiga di sini ada masalah dalam pendekatan ini meliputi satu, proses seleksi yang tidak sesuai dengan penilaian ukuran, dua, industri atau struktur modal serta masalah pengukuran. Lanjut untuk slide ke-8 di sini ada analisis konten, di mana analisis konten didefinisikan sebagai metode yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari suatu teks. Lalu di sini ada disediakan rumus sederhana di mana ada variabel kata yang rumusnya jumlah kejadian umum dibagi dengan jumlah total kata dalam narasi. Lalu ada variabel tema dengan rumus jumlah skor tema dibagi dengan jumlah total kalimat data dalam pernyataan. Untuk slide ke-9 di sini ada keandalan dan keterbatasan. Menurut Krippendorff pada tahun 90, dia memperingatkan terhadap potensi yang tidak dapat diandalkan dari instruksi perekaman yang dikembangkan sendiri oleh penyidik. Di sini dia menekankan ada 3 aspek proses. Yang pertama ada stabilitas, yang kedua reproduktivitas, dan yang ketiga akurasi. Yang selanjutnya akan membahas tentang analisis kritis. Yang pertama, menurut Becker dan Bednar tahun 1997 mencatat bahwa kurangnya empirisme ini berkontribusi pada tidak adanya studi kritis dan interpretatif dari jurnal akuntansi A teratas. Yang kedua, menurut Jensen dan McIntosh tahun 1997 mempertanyakan kesesuaian sikap kritis Marxis yang diadopsi oleh seperti Tinker tahun 1980, kemudian Izamel dan Wilmot tahun 1992, terutama di mana kesimpulan mereka sebagian besar ditentukan sebelumnya dan tanpa perlu kerja lapangan apapun. Yang ketiga, penelitian interpretatif yang dilakukan di sektor rumah sakit, misalnya seperti Chua dan Develing tahun 1993, kemudian Preston et al. Tahun 1992 dan 1997, sangat empiris dan bergantung pada tugas kerja lapangan yang sangat luas. Dimungkinkan untuk mengidentifikasi pengembangan sejumlah bidang penelitian kritis atau interpretatif yang lebih sempit, dengan mengadopsi perspektif yang berbeda dengan sifat akuntansi yang menyimpang, terutama satu, kritis Marxis, misalnya Tinker 1980 dan 1991. Dua, kritis radikal, misalnya Armstrong 1987, Cooper dan Scherer 1984, dan Neymark 1987 yang mengadopsi perspektif neo-Marxis menyarankan bahwa akuntansi mendistorsi realitas dengan mewakili kepentingan modal. Ketiga, kritis feminis, misalnya Hammond dan Osgas 1992 dan Hines 1992, yang memberikan kritik didirikan dalam konsep gender logika akuntansi. 4. Interpretatif, misalnya Arrington dan Francis 1989, Lehman 1999. 5. Kritis interpretatif, misalnya Laughlin 1987, Kekuatan dan Ketawa 1996. 6. Feminis interpretatif, misalnya Broadbent 1992 dan Kallhofer 1998. 7. Radikal, misalnya Sika 2001 dan
Sika dan Wilmot 1997. 8 Feminis Radikal Hamot 1997. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.